izinkan saya langsung saja menyampaikan paparan terkait hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan, dan kami sengaja mengambil judul digitalisasi layanan publik, tingkatkan daya saing UMKM sektor kelautan dan perikanan. Barangkali kita bisa lanjut langsung ke slide yang ketiga. Minta tolong panitia. Jadi sebagai salah satu kementerian tentunya kami menjalankan visi misinya Presiden. Lanjut langsung ke slide ketiga. Nah, di Kementerian Kelautan Perikanan kami menjalankan program utamanya Presiden, dan di KKP ini ada 8 kebijakan dan 4 diantaranya itu langsung terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Penguatan Daya Saing, yaitu yang pertama pemberdayaan dan pelindungan usaha, yang kedua itu pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang berkelanjutan, yang ketiga industrialisasi kelautan dan perikanan, dan yang keempat ini peningkatan usaha dan investasi. Lanjut. Nah, kebijakan pembangunan di Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2020 sampai 2024 ini ada 5, dan saya akan langsung fokus saja ke yang nomor 3, yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan. Ibu dan Bapak tentunya nanti dapat mengcopy slide ini sehingga nanti saya tidak akan mengulang beberapa hal karena untuk mempersingkat waktu saja. Lanjut. Ini arah kebijakan, gambarannya saja tadi sudah sebetulnya saya sebutkan, tapi ada yang belum secara spesifik disebut tadi adalah meningkatkan kinerja logistik perikanan. Nah, ini yang pertama ini meningkatkan investasi kelautan dan perikanan, yang kedua meningkatkan pembiayaan usaha kelautan perikanan melalui kredit program, meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan, meningkatkan volume produk olahan kelautan perikanan yang bermutu dan berdaya saing, kemudian meningkatkan konsumsi ikan, dan terakhir ini meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan. Lanjut. Nah, di Ditjen Penguatan Daya Saing sendiri terdapat 4 hal untuk diarus utamakan, yaitu terkait dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, kemudian ada isu gender, ada modal sosial budaya, dan yang keempat ini transformasi digital yang sangat erat kaitannya dengan topik kita hari ini. Ini upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Lanjut. Lanjut saja, ini isu dan tantangannya. Nah, ini revolusi industri, bahwa saat ini kita berada di industri 4.0 dan tidak tertutup kemungkinan dengan kreativitas orang-orang muda ini segera akan beranjak ke industri yang 5.0. Lanjut. Nah, ini bagaimana pola pikir, daya beli, dan perilaku penduduk Indonesia. Ini kalau kita lihat bahwa mayoritas, karena lebih dari 50% saat ini itu bergaya urban dengan ciri-ciri khususnya. Kemudian dari sisi pendapatan ekonomi atau kelompok ekonomi berada pada kelompok middle class, dan sekitar 34% dari penduduk itu terdiri dari kelompok milenial yang dicirikan dengan lebih percaya informasi interaktif, sosmed, kepemilikan smartphone itu demikian tinggi, dan lebih memilih ponsel dibanding TV, kemudian wajib punya medsos, suka membaca secara konvensional atau digital, dan menyukai transaksi secara cashless. Nah, ini juga ada plus minusnya tentunya, karena kalau kita lihat dari pengeluaran data statistik itu belanja pulsa ini juga sedemikian tinggi, sehingga kalau kita bicara dengan masalah gizi, alokasinya itu lebih besar daripada untuk belanja makanan yang bergizi. Lanjut. Nah, ini bagaimana perilaku konsumen sebelum dan setelah COVID-19. Kalau kita lihat, ini hasil dari McKinsey, hasil penelitian dari McKinsey, ternyata dampak COVID ini memang luar biasa karena mengubah atau meriset lifestyle kita.
Dari yang tadinya masih belanja biasa konvensional, kemudian belanja secara online itu meningkat pesat. Ini terjadi hampir di semua mata belanjaan dan juga terjadi di hampir seluruh negara. Jadi bagaimanapun belanja online ini meningkat pesat. Lanjut. Nah, ini bagaimana profil UMKM di Indonesia. Saya akan lebih menyoroti di sektor hilir, yaitu di unit pengolahan ikan dan juga yang bergerak di bidang pemasaran ataupun distribusinya. Ternyata kalau kita lihat dari jumlah pelaku yang ada di Indonesia itu, mayoritas itu adalah UMKM. Ini fakta umum bahwa di Indonesia ini yang berpegang atau berperan penting di dalam berjalannya kegiatan perekonomian itu dari sisi jumlah adalah dari UMKM. Lanjut saja, ini data-datanya nanti bisa di copy. Nah, bagaimana sebarannya? Tadi kalau UMKM di Indonesia yang bergerak di unit pengolahan itu hampir 99% itu adalah UMKM. Jadi yang kelompok menengah besar itu hanya sekitar 1% dan umumnya untuk ekspor. Sehingga yang 98% tadi adalah yang mengisi pasar domestik. Dan ini adalah sebarannya sehingga kontribusi mereka itu luar biasa dalam kegiatan di dalam negeri. Lanjut. Nah, bagaimana dukungan KKP dalam hal ini terkait dengan bisnis di pengolahan dan pemasaran? Lanjut saja, kami sudah menginisiasi digitalisasi dari layanan-layanan publik. Yang pertama tentunya kalau mau berusaha terkait dengan perizinan. Nah, untuk perizinan di bidang pengolahan ikan ini kami telah menerapkan OSS atau Online Single Submission, dan ini merupakan pionir di lingkup KKP bahwa kami yang pertama kali memulai perizinan ini melalui online dan menerapkan OSS sehingga para calon investor baik skala besar maupun skala kecil, calon-calon pengelola industri pengolahan ini tidak harus datang ke KKP untuk mendaftar, cukup dilakukan melalui internet. Dan ini juga ada percepatan dalam hal izin yang diberikan sehingga tentunya ini berkontribusi positif untuk maraknya ataupun semangatnya dari para UMKM khususnya untuk berusaha di bidang pengolahan dan pemasaran. Lanjut, ini begitu juga dengan sertifikat kelayakan pengolahan yang intinya ini adalah persyaratan dasar terkait dengan keamanan pangan dan mutu produk. SKP ini adalah sertifikat kelayakan pengolahan yang merupakan basis atau basic untuk pengolahan perikanan ataupun penanganan yang berisi dari good manufacturing practices dan juga good hygienic practices. Jadi kalau bicara terkait keamanan pangan dan mutu pangan, yang wajib ada dulu ini adalah SKP ini, yang terdiri dari GMP dan juga GHP, Good Hygienic Practices tadi. Ini juga sudah dapat dilakukan online, sehingga sangat mempercepat terbitnya mengenai sertifikat SKP ini. Karena dengan SKP ini, para pembeli produk olahan khususnya akan lebih percaya bahwa produk yang dihasilkan adalah sudah mengikuti kaidah-kaidah keamanan pangan. Lanjut. Nah, bagaimana dengan peningkatan kemampuan usaha skala mikro kecil? Digitalisasi bisnis juga sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan dan juga inkubator Mina Bisnis. Lanjut, panitia baru bisa di. Nah, ini juga menyangkut pembiayaan, akses pasar, logistik, dan manajemen usaha. Ini contoh-contoh bagaimana KKP dalam hal ini Dijen Penguatan Daya Saing sudah juga bermitra dengan penyelenggara e-commerce maupun marketplace untuk mempermudah para UKM memasarkan hasil produknya. Lanjut. Nah, ini digitalisasi bisnis usaha UMKM. Ini contohnya bahwa KKP dalam hal ini Dijen Penguatan Daya Saing telah menjalin kerjasama dengan
dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, dan ini terus ditindaklanjuti, mudah-mudahan usaha-usaha baru semakin tumbuh. Lanjut. Nah, menyongsong era digital 4.0 ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ditjen Penguatan Daya Saing atau Ditjen PDS dalam hal ini. Yang pertama ini pelatihan digitalisasi bisnis, Go UKM Training Center. Ini benar-benar kami menjaring calon-calon pengusaha muda, kemudian mengadakan forum bisnis menuju UMK berdaya saing melalui akses digital. Tadi setelah saya singgung, kerjasama dengan beberapa marketplace dan juga e-commerce. Kemudian ada pelatihan digitalisasi bisnis dan perencanaan keuangan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini terkait dengan program inkubator minat bisnis. Ini juga kami melakukan pendampingan para pemula tadi agar dalam perencanaan usahanya itu mereka betul-betul sudah mampu untuk terjun ke masyarakat menghadapi persaingan yang ada di masyarakat. Lanjut. Nah, ini beberapa lokasi yang ada tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, inkubator minat bisnis. Lanjut saja, ini karena slide-nya banyak banget, waktunya sangat pendek. Dan tadi isu traceability juga sudah disinggung oleh Pak Moderator. Kami menyadari bahwa traceability ini semakin penting dan sebetulnya sudah ada secara parsial traceability ini dilakukan. Untuk itu Ditjen PDS dalam hal ini mengintroduksi sistem telusur dan logistik ikan nasional yang kami singkat dengan STELINA. Lanjut, lanjut slide-nya. Ini untuk mewadahi beberapa sistem ketertelusuran tadi yang masih parsial. Nah, kami harapkan dengan STELINA ini nanti informasi dari hulu sampai hilir itu bisa menjadi satu kesatuan dan ini bisa digunakan tidak hanya saja sebagai pengambil kebijakan di lingkup KKP tetapi juga para pelaku usaha sehingga traceability yang saat ini sangat dibutuhkan baik untuk pasar ekspor maupun sebetulnya juga pasar dalam negeri sudah membutuhkan informasi keterkaitan dengan ketertelusuran ikan ini. Lanjut, Mas atau Mbak, ini gambaran skemanya aliran data sistem telusur dan logistik ikan nasional atau STELINA. Kami mencoba mengintegrasikan beberapa tadi sistem yang saya sampaikan secara parsial. Jadi baik nanti dari hasil penangkapan ikan maupun dari budidaya. Kemudian juga sudah ada beberapa sistem yang lainnya. Kami mencoba menggabungkan dan ini telah diuji cobakan pada beberapa tahun yang lalu di Bitung dan kemarin juga diuji cobakan juga beberapa bulan yang lalu di Mimika. Nah, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih meluas dan ini kami berharap akan mendapat dukungan juga dari para pihak karena untuk mengembangkan dan menerapkan sistem ini tidak bisa dikerjakan sendirian, tetapi justru ini merupakan kolaborasi dari para pihak. Lanjut. Nah, ini di lingkup KKP sendiri seperti tadi saya ulas bahwa ini ada beberapa sistem ketertelusuran, tetapi kami melihat bahwa itu masih parsial, sehingga kami mencoba mengintegrasikan dalam STELINA ini. Mudah-mudahan ini bisa dapat diterima semua pihak. Kami menyadari bahwa ini belum sempurna, kami memerlukan input balik untuk penyempurnaan dan mudah-mudahan tahun depan sudah mulai diimplementasikan lebih luas. Kami sangat berharap bahwa kalau ini bisa dipenuhi, tentunya beberapa persyaratan traceability yang diminta oleh negara buyer dan juga sebetulnya untuk keperluan pemasaran dalam negeri juga saat ini sudah membutuhkan, itu dapat dipenuhi dengan lebih simpel dan lebih mudah. Lebih simpel itu mudah, lebih simpel dan lebih cepat. Lanjut. Bagaimana dengan fasilitasi pemasaran produk UMKM? Lanjut. Nah, ini kami juga mencoba melakukan digitalisasi pemasaran. Ini KKP, dalam hal ini Ditjen PDS telah bekerja sama dengan beberapa pihak. Ini contoh yang kerjasama dengan Toko Tani Indonesia Center. Lanjut.
Ini sehingga nanti produk-produk bisa diantar sampai ke rumah dan pembeli tinggal mengontak dari HP-nya saja. Ini juga KKP bekerja sama dengan Ikan Segar Indonesia, sama ikan bisa diantar sampai depan rumah. Memang saat ini masih terbatas wilayah jangkauannya, tetapi ke depan kami berharap bahwa pola-pola seperti ini juga bisa dikembangkan di kota-kota lain, sehingga akan mempercepat layanan kebutuhan ikan bagi konsumen, tidak hanya rumah tangga tetapi juga pasar-pasar institusional. Lanjut. Ini selain yang online tadi, sebelum pandemi COVID, KKP ini selalu rutin menggelar basar produk UMK di kantor KKP dan juga melakukan basar di beberapa kementerian lain yang membutuhkan ikan. Lanjut, suppliernya semua ini adalah UKM. Kemudian saat ini Ditjen PDS juga mengembangkan aplikasi Gemar Ikan berbasis mobile application. Saat ini baru tersedia untuk Android. Untuk kontennya memang masih dalam pengembangan. Mudah-mudahan akhir bulan sudah dapat segera diisi. Sudah selesai pengisiannya, artinya inisiasi pengisian. Karena kalau menunggu sempurna itu masih terus berjalan, sehingga apa yang ada nanti akan kami luncurkan di akhir tahun. Kemudian ini juga kami mengembangkan satu website yang kami tujukan juga untuk para buyer di luar negeri. Ini juga masih dalam proses pengembangan. Di dalam website indonesiafisheries.id ini nanti juga akan tersedia link dengan beberapa asosiasi, misalnya dengan Asosiasi Rumput Laut, kemudian juga dengan catfish dan juga tuna. Lanjut. Lanjut, ini fasilitasi pemasaran produk UMKM. Ini KKP mendukung program nasional Bangga Buatan Indonesia. Dan untuk produk kelautan dan perikanan, ini kami mengusung judul dengan tagar Pasar Laut Indonesia. Lanjut, saat ini, progres saat ini contoh-contoh yang kerjasama tadi dengan penyedia e-commerce maupun marketplace. Ini saya lihat juga hadir di dalam webinar kali ini beberapa pihak yang ikut menandatangani dengan PDS. Ada Aruna, ada Tanihub, ada Gojek, Grab, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini perkembangan capaian mengenai pasar laut Indonesia. UMKM yang terdaftar ini sudah 1.400. Kemudian produk yang terdaftar sudah 2.411 dan jumlah ini terus akan bertambah. Nah, ada UMKM terdaftar media online ini 1.473 dan satu UMKM itu biasanya juga memiliki lebih dari satu media pemasaran online. Ini yang mempunyai website ada 109, kemudian terdaftar di dalam e-commerce, juga mempunyai sosial media dan produk dan jasa antara Gojek dan Grab ini sudah 41 UMKM. Lanjut. Nah, ini beberapa kali webinar yang diselenggarakan terkait sosialisasi pasar laut Indonesia dan alhamdulillah ini mendapat respon yang sangat baik dari UMKM seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tindak lanjut dari webinar ini terus dapat kita kembangkan dan misi bahwa akan memperkuat UMKM tadi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia akan terwujud. Lanjut. Nah, selain tadi adanya dukungan digitalisasi dari perizinan, kemudian perolehan fasilitas pendukung, termasuk sertifikat kelayakan pengolahan dan juga pemasaran, ini kami juga mengembangkan di KKP ini ada namanya e-jaring, berupa pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Berbagai macam pelatihan, khususnya terkait dengan pengolahan, ini telah dilakukan dan alhamdulillah karena dengan pola webinar ini bisa menjangkau dengan lebih luas dengan audiens yang lebih banyak. Nah, ini beberapa produk sudah dilakukan dan mendapat respon yang sangat baik dari para pelaku di seluruh Indonesia. Lanjut.
Lanjut. Waktunya mohon izin Bu Desi. Ya, baik. Ini pemberdayaan UMKM tahun 2020 sampai 2024 ini sebagai penutup. Ada beberapa kegiatan, intinya bahwa semakin menguatkan daya saing mereka, jadi peningkatan kapasitas mereka dan juga pemenuhan persyaratan pasar. Kemudian kami juga melakukan bagaimana mereka agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan yang semakin luas baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Lanjut, ini slide terakhir saya pikir. Lanjut satu lagi. Nah, ini dukungan lintas sektor tentunya kami sangat mengharapkan dan dengan sinergitas itu kita bisa meraih lebih banyak lagi UMKM yang dapat diberdayakan. Demikian barangkali, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.